Selamat datang di channel Soul Player. Di video kali ini kita akan mereview Boruto to Blue Vortex chapter pertama. Cerita dimulai dengan adegan yang memperlihatkan Sarada berada di luar kantor Hokage. Sarada pun masuk ke dalam ruang kantor Hokage. Sarada berkata, "Makanya, aku sudah jelaskan berkali-kali kan? Kenapa tidak paham juga sih?" Shikamaru berkata, "Mestinya aku yang bilang begitu, Sarada. Sudah berkali-kali kita coba berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas. Terlebih lagi, dia adalah pemberontak yang sudah membunuh Hokage dan juga mau membunuh putranya Kawaki. Dia harus diberi sanksi." Sarada berkata, "Aku sudah bilang kalau premis itu tidak benar kan? Mana mungkin Boruto membunuh Hokage ke-7? Setidaknya, beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Siapapun akan kabur kalau orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya. Tolong cabut perintah itu sekarang juga. Lalu, dengarkan dulu kesaksiannya." Shikamaru berkata, "Dengar ya, Sarada. Sanksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan para penduduk. Banyak dari penduduk desa yang marah karena pengkhianatan yang dia lakukan. Walaupun aku mencabut perintah itu, para penduduk tidak akan puas." Sarada pun terdiam mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru berkata, "Pembicaraan kita selesai. Ini yang terakhir. Kalau sudah mengerti, kembalilah ke misimu." Sarada berkata, "Dasar kepala batu." Konohamaru berkata, "Oi Sarada, kau tak boleh bersikap begitu pada Hokage ke-8. Shikamaru berkata, "Biarkan saja, Konohamaru." Sarada, "Aku khawatir padamu. Kalau terus begini, jangankan Hokage, kau mungkin akan selamanya jadi genin." Sarada pun diam. Sarada berkata, "Apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto?" Shikamaru berkata, "Ini tak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini soal bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha." Sarada berkata, "Hokage ke-7 dulu menyeret pulang papa yang keluar dari desa karena berbuat dosa besar, lalu menjadi Hokage meski masih tetap genin. Yang jadi panutan aku adalah Hokage ke-7, bukan Anda." Beralih ke Naruto dan Hinata yang berada di dimensi Daikoku-ten. Di sana ada Kawaki yang melihat Naruto dan Hinata melayang di dimensinya. Scan kembali lagi ke Sarada dan Sumire yang sedang berjalan. Sumire berkata, "Lagi-lagi ngomong begitu. Padahal ini bukan salah Pak Shikamaru. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyadari bahwa ada yang janggal karena efek dari Zeno. Malahan, kalau dari sudut pandang mereka, justru kita ini yang aneh." Sarada pun diam mendengar perkataan Sumire. Sumire berkata, "Putra Hokage ke-7 adalah Kawaki Uzumaki. Semua orang benar-benar menganggap kalau itu sudah menjadi sebuah fakta yang umum sejak dahulu." Sarada berkata, "Sebaliknya, orang-orang menganggap bahwa Boruto adalah orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih." Sumire pun hanya diam mendengar perkataan Sarada. Sarada berkata, "Awalnya, orang-orang merasakan adanya banyak keganjilan. Aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa ini, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Pak Shikamaru juga sampai mempertanyakan soal keberadaan Momoshiki pada Kawaki. Perasaan tidak enak itu pun lama-lama lenyap dalam benak orang-orang karena Zeno. Dan sekarang, tak seorang pun yang menyimpan keraguan. Apa yang harus kita lakukan untuk menguasai kekuatan gila ini?" Lama setelah itu, Sarada dan Sumire pun sampai ke tempat apartemen Eida dan Daimon berada. Daimon berkata, "Kalian belum menyerah juga ya?" "Itu mustahil tahu." Eida berkata, "Sama seperti kekuatan Mirio pemikat, aku sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Yah, kalau belakangan ini, aku jadi semakin mengerti kekuatan itu." Sarada berkata, "Mana mungkin kami menyerah? Apa tidak ada informasi baru?" Eida berkata, "Yang aku ketahui saat ini, Zeno adalah salah satu dari Senjutsu Otsutsuki yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan. Lalu, keinginan Kawaki menciptakan situasi sekarang. Yang berubah adalah ingatan semua orang. Kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang mengenai Boruto dan Kawaki, dan hasilnya, kini posisi keduanya tertukar." Sarada berkata, "Apa kita tidak bisa mengembalikannya ke semula? Apa tidak ada cara?" Eida berkata, "Entahlah, tapi yang jelas, orang-orang yang terkena efek Zeno tidak akan memahami kalian, meski mendengar penjelasan barusan." Sarada berkata, "Kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan baik, mereka pasti akan paham." Eida berkata, "Coba pikirkan baik-baik. Penjelasan itu mungkin justru akan membuat orang-orang berpikir bahwa ingatan kalianlah yang janggal." Sarada pun terdiam. Eida melanjutkan perkataannya, "Memangnya siapa yang akan serius mendengarkan cerita kalian itu? Aku tekankan saja,
lebih baik kalian buang pemikiran untuk mengembalikan keadaan ini ke kondisi semula. Masih lebih realistis mengulang ingatan itu dengan ingatan lain. Tentu saja pasti akan ada risikonya. Sumire pun berkata, tapi meskipun begitu, ini benar-benar aneh. Eda pun diam mendengar perkataan Sumire. Eda berkata, kenapa kalian berdua tidak berpengaruh ya? Padahal kalian bukan Otsutsuki. Daemon tampak memperhatikan gerak-gerik Sumire dan Sarada. Eda berkata, sama seperti kekuatan Mirio, Zeno tidak akan mempan pada Otsutsuki. Kekuatan itu juga tidak mempan pada Daemon yang punya hubungan darah denganku. Tapi kalian berbeda. Kenapa kalian masih bisa mempertahankan ingatan kalian sebelumnya? Tidak daripada itu. Apa kalian? Terlihat ekspresi Sumire dan Sarada tampak seperti panik. Sumire mengingat perkataan Shikamaru. Shikamaru berkata, dengar ya, pokoknya jangan sampai ketahuan terutama oleh Daemon. Faktanya, kekuatan Mirio tidak berefek pada kalian, dan itu berarti kalian berada di posisi bisa membunuh Eda. Kalau sampai mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang. Sumire berkata, aduh kau ini. Kami sudah bilang berkali-kali kan, aku dan Sarada cuma tidak memperlihatkan efeknya saja kok. Habisnya, mana mungkin ada orang yang tidak menjadi tawanan Eda kan? Eda pun berkata, iya sih. Aku juga berpikir begitu. Sumire berkata, iya kan? Scan beralih ke Kawaki dan Mitsuki. Tampak Kawaki memandangi pemandangan sekitar. Lalu di belakangnya ada Mitsuki. Kawaki berkata kepada Mitsuki, sembunyikan nafsu membunuh Mitsuki. Bikin sesak saja. Mitsuki berkata, Boruto pasti mengincar nyawamu. Dan lagi, dia Otsutsuki sama sepertimu. Bisa saja dia memakai teknik untuk menghilangkan cakra dan diam-diam membunuhmu. Kawaki berkata, seandainya dia datang ke desa, aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya. Kalaupun dia bisa lolos dari tim pendeteksi, dia tidak akan bisa menipu mataku. Kau tahu itu kan, Mitsuki? Mitsuki berkata, aku ingin melindungimu. Akan kubunuh dia dengan tanganku ini. Kawaki berkata, terserah, lakukan saja semaumu. Tapi, jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila. Merusak pemandanganku saja. Mitsuki yang mendengar itu tidak percaya bahwa Kawaki akan mengatakan hal seperti itu. Mitsuki berkata, Kawaki, kau... Tiba-tiba tim pendeteksi menghubungi Kawaki. Mereka berkata, Kawaki, di sini regu pencari. Kami menemukan Sumiato di dinding luar. Kawaki berkata, tempatnya. Tim pencari berkata, di sebelah timur distrik C. Kawaki berkata, tetaplah siaga, aku akan segera di sana. Kawaki pun pergi meninggalkan Mitsuki dan pergi ke tempat Sumiato berada. Sampai situ saja ceritanya, kita akan menyambungnya pada video part kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.